Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya dimanapun kalian. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Tentunya untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan jalan untuk kesembuhan dan diberikan kesembuhan yang maksimal. Amin Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membuat video tentang di mana saya bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu seorang spiritual ya. Jadi ini sebenarnya tadinya tidak mau saya bahas ya. Tapi karena ada viewers atau subscriber yang ingin tahu ceritanya, maka dari itu saya akan menceritakannya ya. Walaupun tidak secara detail ya. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana sih cerita awalnya saya bisa ketemu dengan ibu ini ya. Jadi kalian harus melihat video yang ini dulu. Nah, kalian harus menonton video ini dulu agar kalian tahu alur ceritanya. Seperti itu ya. Jadi Kak Yeli ini ingin tahu cerita bagaimana saya bisa bertemu dengan seorang ibu-ibu yang spiritualnya bisa dibilang seperti ini. Sebelum saya memulai ceritanya, untuk kalian yang baru gabung, monggo di subscribe, di like, dan di share. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu, agar kalian dapat menonton video-video yang nantinya saya akan buatkan. Insya Allah ada hal yang bermanfaat untuk kita semua. Dan lagi pastinya bisa menambah wawasan kalian tentang hal gaib. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian sudah subscribe, yang sudah membantu channel Intan Junior. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Ya, amin Allah ya rabbal alamin. Jadi saya ingatkan, sebelum kalian menyimak video ini, ya, jangan pernah menilai video ini dengan secara logika, ya. Jangan pernah, karena tidak akan masuk akal, ya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi ketika saya berguru ya, ibaratnya kita mencari ilmu, ya kita mencari ilmu, berguru. Nah, itu saya dikenalkan dengan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini tinggalnya itu, tempat lokasinya itu daerah Cikuda. Cikuda ini udah termasuk Wanaherang atau Gunung Putri ya. Saya kurang tahu juga. Pokoknya daerah situlah ya, di Cikuda. Tujuan saya ke sana itu, kata guru saya itu, kita mau silaturahmi. Sekalian kita ini hadiah. Ibaratnya hadiah itu ngirim doa-doa kepada leluhur kita. Kata beliau seperti itu. Nah, kitalah berangkat ke sana. Ya, jadi kita berangkat ke sana dengan jumlah orang 5 orang, termasuk saya. Di situ ada guru saya, ada istri guru saya, sebut saja ada teman saya itu Pak Doni, Pak Galau, dan saya ya. Nah, jadi Pak Doni dan Pak Galau ini dia itu ibaratnya sama dengan saya ya. Dengan saya sama lagi mencari ilmu ya, ibaratnya muridnya lah gitu. Saya ini muridnya beliau, guru saya seperti. Nah, kita silaturahmi ke sana. Ini mohon maaf ya bila ada suara hujan ya, karena lagi hujan. Bogor emang lagi musim hujan dan lagi angin kenceng ya. Jadi untuk kalian kalau misalnya kurang jelas silakan pakai headset ya. Nah, kita berangkat ke sana dengan jumlah 5 orang. Nah, sampailah kita ke rumah beliau ya, si ibu-ibu tersebut. Sebut saja ibu itu namanya Ibu Ani ya. Nah, si Ibu Ani ini langsung menyapa kita, langsung memberikan sesuguhan kepada kita, menyambut kita. Nah, di situ kita itu ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, di situ hanya saya yang baru ke situ. Nah, Pak Doni dan Pak Galau ini sudah 2 kali ke sana. Jadi beliau itu lebih udah akrab lah dengan Ibu Ani ini. Karena saya baru ke situ, saya masih malu-malu. Ya, nah di situ pun saya masih ibaratnya masih awam. Belum terlalu mengenal dunia hal gaib, tapi saya udah sedikit-sedikit mengerti lah ya. Gitu. Nah, kita ngopi, kita ngerokok, kita santai. Nah, setelah setengah jam lebih, kita masuklah ruangan ya, yang sudah disediakan, ruangan khusus, ruangan tempat Bu Ani ini melakukan suatu
ritual lah, ibaratnya bahasa kerennya itu ritual ya, melakukan ngirim hadiah, Al-Fatihah, suka wirid, amalan, baca amalan, suka sholat di situ ya, ada ruang khusus lah. Kita masuk, kita mulai acaranya. Jadi posisi saya itu di belakang. Jadi kamar tuh kamar kecil, ya paling muat 7 sampai 8 orang lah ya. Karena di situ ada di dalam itu ada tempat tidur, terus di sini ada tempat-tempat, di depannya tuh tempat-tempat kayak pajangan-pajangan begitu. Nah, kita mulai dengan jumlah orang 4 orang. Jadi istrinya guru saya itu nggak ikut, cuma laki-laki aja yang masuk gitu. Saya di belakang posisinya, guru saya di depan, nah 3 orang ini muridnya di belakang gitu ya. Kita mulai acara hadiah ngirim Al-Fatihah. Nah, ketika di sana ada kejadian aneh. Jadi suasana yang ada di kamar itu hening, tiba-tiba hening, bung, emang gelap sih ruangannya, emang gelap, emang sengaja lampu itu nggak dinyalakan, ya, udah gelap, hening, tiba-tiba suasana itu berubah, bes. Nah, si kamar yang gelap itu berubah suasananya. Awalnya jadi gunung, di sekitar itu jadi gunung, ya jadi gunung, terus jadi laut, jadi gunung lagi, terus jadi langit, ada awan-awannya. Saya sambil baca, sambil tahlil, teman fokus, karena kan serem juga dalam arti gini, itu kamar khusus, lampunya gelap, kita walaupun sama guru ya pasti ada takutnya juga kan. Nah situ tetap tuh saya merem, karena saya nggak berani melek, saya merem sambil baca, ikutin apa yang guru saya baca ya kan. Nah di situ tiba-tiba ada sosok di pandangan saya, itu ada sosok. Wah, sosoknya pertama itu yang muncul tuh jelek-jelek. Entah itu yang ininya ada garis-garisnya, terus kepalanya botak, ada yang ada tanduknya, ada yang kupingnya panjang banget tuh kuping. Ya, ada yang taringnya sampai ke bawah. Jelek-jelek lah pokoknya. Yang saya lihat itu pertama itu jelek-jelek. Asli. Dan saya mendengar guru saya tuh seperti ngedehem kayak gitu tuh. Nah, tiba-tiba sosok itu tuh nggak ada. Bes, lenyap. Begitu saja lenyap. Langsung lah saya ini melihat itu jadi pantai selatan Karanghau, tahu Karanghau? Pantai selatan Pelabuhan Ratu, tahu? Nah, jadi pantai seperti itu. Tiba-tiba jadi kerasa, saya sila itu kerasa tuh air yang mengalir, ombak, suasana itu kerasa. Nah, saya di situ saya merem, cuman saya bisa ngelihat dalam arti saya ngeliat guru saya di depan, ngeliat teman saya ya, bapak-bapak Pagalau Padoni ini samping saya tahu gitu. Jadi ibaratnya saya ini terbang di atas di atas sajadah, ibaratnya kayak Aladin begitu. Itu ombak. Nah, tiba-tiba di situ guru saya ngajak saya untuk ke dasar laut. Di situ saya masuk ke dasar laut, masuk, dan pada akhirnya di situ ada istana sangat luar biasa besarnya, besar banget, udah besar, lega. Itu istana itu terbuat dari emas, kilauan emasnya itu, cahaya emasnya, luar biasa, sangat silau sekali. Udah sampai, kita masuk ke gerbang, ya, disambut. Nah, di situ anehnya saya sendiri, saya nggak tahu tuh guru saya kemana, saya nggak ngeliat, saya sendiri. Udah pas gerbang itu saya masuk, saya disambut, saya jalan itu di kiri kanan itu cantik-cantik cewek, ada yang pakai kebaya hijau, warna kuning, ya kan, ada yang pakai warna biru, ada yang pakai warna merah, terus ada yang nari-nari. Saya bingung, karena itu baru pertama kali saya merasakan seperti itu. Udah masuk, disambut, suruh duduk. Nah, datanglah sosok. Wah, ini sosoknya jelasin jangan nih. Sosoknya. Ada sosok wanita cantik banget, pakai mahkota, cantik. Terus di sini ada kayak kembang-kembang gitu. Di sini ada pernak-perniknya, bawa tongkat.
Saya lagi duduk, nyamperin. Saya lihat dong, itu karena cantik banget. Asli, cantik banget. Saya lihat dong dari bawah. Saya kira nggak nampak, nggak apa sih namanya, nggak nampak, kakinya tuh nggak nampak ke tanah. Saya lihat, makanya saya lihat, duk duk, jantung saya langsung duk 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 duk, kencang banget, berdebar. Duk 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 duk. Kencang banget ini. Badan saya gemeter. Apa, kata saya, siapa ini, kata saya kan. Beliau senyum, menghampiri, itu beliau tuh ngomong apa gitu ya. Cuma saya nggak bisa apa ya sebutnya, nggak bisa nginget gitu loh. Beliau tuh ngomong, dan saya tuh di situ saya ngerasa saya ngerti bahasa beliau. Saya ngangguk-ngangguk. Cuman pas selesai sudah kita ngirim hadiah, kita tahlil di situ, pas kita ngobrol, itu saya nggak inget apa-apa. Aneh gitu loh, susah. Saya ingat, cuma susah untuk ngomong, seperti itulah bahasanya. Nah, si sosok itu nyamperin saya, terus senyum. Saya di situ dikasihlah sesuatu. Nih, dia manggil saya tuh, kasih tahu nggak ya? Pokoknya dia manggil tuh saya tuh bukan nama saya ya, manggil saya sesuatu lah. Nih, dikasih barang sama dia. Kata saya, mohon maaf, kamu siapa? Saya bilang begitu. Saya adalah Nyimas. Teng 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 teng, pokoknya namanya teng 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 lah, disensor ya. Nah, oh mungkin ini, kata saya, karena saya pernah ngedengar nama beliau. Saya pernah ngedengar nama beliau di salah satu tempat. Saya dikasih, saya ambil dong, karena saya emang dulu itu ya, zaman saya dulu itu pas ABG itu saya sangat tertarik banget sama yang namanya benda pusaka itu, karena bukan karena ada khodam atau tidaknya, tapi karena keunikan bentuknya. Ya, itu yang bikin saya tertarik atau senang sekali. Saya ambil, ya saya bawa. Nah, di situ nggak lama guru saya datang tuh sama seorang kakek-kakek. Nah, beliau kakek-kakek ini yang disebut Eyang Sapu Jagat. Nah, guru saya datang sama Eyang Sapu Jagat, ngomong gini, kayak ngeledekin gitu, Kernaun, bahkan guru saya orang Sunda, ngomongnya Sunda. Lagi ngapain? Gitu. Lagi ngapain di sini, kata dia gitu. Sambil senyum-senyum gitu kan. Bercanda gitu. Dia tuh bercanda. Saya tahu dia bercanda. Saya bilang, kan tadi sama AA, saya bilang gitu. Tadi sama AA kesini. Oh, yang bener, kata dia gitu. Ngedekin. Udah, ayo pulang, kata dia gitu kan. Dia udah pulang. Pulang. Naik lagi ke atas. Nah, di situ tuh udah beres. Ya. Udah beres. Nah, kita dikasih tuh air. Ya. Kan kita udah beres baca tahlilnya, kita berdoa sudah beres. Kita tuh dikasih air. Minum air, cuman di air itu ada batu. Batu itu warna merah. Ya. Batu itu warna merah. Ukurannya itu ya biji jeruk lah ya, sebiji jeruk, cuman kurang lebih kecilan sedikit ya. Kalau biji jeruk kan kira-kira segini lah ya, cuma lebih kecil lagi. Di situ tuh, di gelas itu tuh ada batu itu. Saya minum, yang lain juga minum, beres, kita keluar. Nah, guru saya itu udah senyum-senyum duluan ya, senyum sambil ngerokok. Nah, Ibu Ani tuh datang nyamperin kita, duduklah kita di sini. Ya, ngeriung, bahasa Sunda itu ngeriung di sini. Ngumpul. Pas ngumpul dibahas dong, ya. Apa sih yang dirasain? Ada apa sih? Ngeliat apa sih? Atau kejadian apa sih yang dialami? Ditanya dong kita semua. Karena di situ saya yang paling muda, ya. Pak Doni sama Pak Galau ini udah berumah tangga lah. Di situ saya doang yang paling muda. Nah, saya terakhiran ditanya. Nah, di situ saya mau bakar rokok. Ya, saya mau bakar rokok. Terus saya mau ngisep rokok itu. Tiba-tiba rokok ini asin. Percaya nggak? Rokok ini asin. Saya cobain lagi nih. Bukan rokok yang sekarang ya, tapi rokok yang pas kejadian. Itu berapa tahun yang lalu itu. Mungkin di umur saya sekitar 21, 22 lah, kalau nggak
nggak salah ya, karena lumayan lama juga. Nah pas saya rokok itu nyalain, asin asli, refleks saya buang tuh rokok. Aduh pada gitu kan, karena lagi ngumpul langsung pada gini. aduh kenapa kata gitu kan, asin. Saya ambil rokoknya, asin kata saya, rokok masa sih asin, sambil ketawa dia, masa sih asin kata dia, asin sumpah. Saya matiin kan, di situ saya langsung, jantung saya tuh duk mati lagi, jantung itu nggak stabil, langsung duk gitu. Nah emang langsung ditanya, emang kamu, kata si Bu Ani ini, emang kamu di dalam ngapain, ngeliat apa, kata dia gitu. Saya jelasin dong, saya itu ngeliat namanya kamar itu ganti ya, kamar itu ganti, jadi ada gunungnya, terus kita ada di lautan gitu, saya bilang gitu kan. Nah guru saya tuh sambil ngerokok, sambil gitu, sambil ketawa gitu, senyum gitu. Nah saya ceritain tuh semuanya, saya ceritain, terus kamu ketemu nggak sama sosok? Ketemu, saya bilang gitu. Ciri-cirinya gimana, kata Ibu Ani gitu, karena penghuni pantai selatan itu nggak 1-2, banyak ya, putrinya, dayangnya, ratunya, itu banyak sekali ya. Makanya beliau itu nanya, kayak gimana sosoknya, pakai baju apa, pakainya seperti apa, terus megang bawa sesuatu atau tidak, begitu kan. Saya jelasin seperti ini. Terus yang saya ingat itu, saya ini, kata si cewek itu, yang sosok yang dibawa, sosok yang ada di kerajaan itu, dia tuh ngomong gini, seingat saya ya, saya ini katanya itu mirip dengan salah satu tokoh lah bahasanya, tokoh zaman dahulu ya. Jadi saya ini ibaratnya kayak reinkarnasi mereka, mirip katanya. Jadi pokoknya mirip lah semuanya, kata dia gitu. Makanya Bu Ani ini bilang gini, kamu kalau bisa mah gini, pokoknya gitu, rahasia ya, karena nggak bisa dipublish, takutnya wah repot lah, pokoknya harus gini, nanti kalau kamu gini akan lebih bagus, kata dia gitu kan. Nah di situ guru saya bilang, sini, kata dia gitu kan. Sini, kadang udah nyamperin, saya disuruh mijitin, karena mungkin beliau capek ya, karena ngajak saya untuk ke alam gaib gitu kan, capek, suruh pijit tangannya sambil ngobrol tuh. Dia emang, terus pusakanya mana, kata dia gitu, terus pusakanya mana, perasaan dibawa, cuman kok pas sadar nggak ada ya. Dia ketawa, ada pusaka mah, kata dia, ada kok pusaka mah. Saya sambil mijitin tuh, ada kok pusaka mah, kata dia. Nah, itu sosoknya gimana, kata dia gitu kan. Kata saya begini, oh takutnya gini, mungkin pemikiran saya takutnya gini, apa yang dilihat guru saya dan apa yang dilihat saya itu berbeda, makanya beliau itu mensinkronkan sama atau tidak, ternyata sama gitu. Ya udah, jangan banyak omong, kata dia, cukup tahu aja, kata dia gitu kan. Ya udah, saya sambil mijitin tuh, udah beres ceritanya, udah beres, pulanglah kita ya, pulang masing-masing itu, pulang kita itu jam 1 malam ya, kita pulang jam 1 malam, kita pulang nyampe ke tempat guru saya. Nah di situ kita mencar tuh, karena kita pulang tuh nggak langsung ke rumah, tapi ke guru saya dulu, karena kita berangkat dari situ. Jadi kita pulang ke sana dulu, baru kita mencar pulang ke rumah masing-masing. Nah pas pulang itu berlanjut, saya tuh tidur mimpi. Nah tiba-tiba kok saya ada di pantai, kata saya, ada manggil-manggil di laut, cuman nggak ada orangnya. Saya celinguk kiri kanan, kok nggak ada orang, tapi kok ini tempat kayak kenal, kata saya begitu kan, kok kayak kenal ya, manggil terus itu nama, bingung saya. Nah datanglah itu tiba-tiba si air laut itu kan, harusnya kalau ombak itu kan lurus ya, kalau nggak nyamping ya, ombak itu karena kena angin ya, kalau nggak nyamping tuh lurus ombak. Nah ini ombak itu gini, kiri sama kanan, karena ombak itu kan luas ya. Nah ini ombak yang kiri sama kanan itu diadu, bus ombak yang harusnya kita ke lurus, ombak ini nih malah ke kiri kanan ombaknya. Keluarlah sosok wanita jalan, terus di belakangnya tuh sama dayang-dayang, terus pakai apa sih namanya, kayak orang Jawa itu, kayak bawa tongkat tapi yang ada kayak kerucut-kerucutnya itu, pernak-pernik gitu. Oh terus datang, wah
saya kira ada yang nikah. Karena setahu saya kalau acara kayak gitu tuh kayak entah itu dia nyambut seseorang yang penting ya, kalau enggak itu acara nikahan gitu ya, setahu saya. Nah itu mereka tuh datang dari arah laut tuh jalan. Itu benar, perasaan itu ada bahagianya, ada deg-degannya ya, ada apa namanya, paniknya. Jadi campur aduk di situ, perasaan tuh campur aduk. Saya bingung, datang, dia datang itu semakin jantung itu nggak kekontrol, duk duk duk. Mungkin kalau buatan manusia jantung tuh gini, dung ke bawah, ke bawah ya jantungnya. Tapi alhamdulillah jantung ini buatannya Maha Kuasa, jadi alhamdulillah nggak copot. Nah kita lanjut, nyamperin, dia ngajak, ya tangannya begini, ngajak saya. Saya tadinya nggak mau, tiba-tiba tangan saya sendiri itu tuh apa ngegapai tangan si cewek itu, si sosok itu. Nah, saya diajak ke laut. Nah di situ datanglah yang sepuh jaga. Tiba-tiba di belakang pundak saya itu dipegang gini, pundak saya pegang, set, berhenti dong semua. Di situ berhenti, set ke belakang. Kata saya, Eyang, saya gitu kan, Eyang, udah pulang, belum waktunya katanya. Kata si Eyang begitu, udah pulang, belum waktunya. Saya di situ tiba-tiba langsung diem, kaku. Nah, sadarlah tiba-tiba. Di situ baju itu basah, coy. Basah, baju itu basah, bukan keringet ya, tapi kayak orang mandi gimana sih, basah. Dengan perasaan yang nggak tenang, panik, terus dicampur aneh. Kenapa saya begini? Kata saya gitu kan. Saya lemes di situ, langsung saya coba untuk duduk, saya atur nafas saya, sebisa mungkin saya atur agar kondisi itu stabil, karena emang badan itu lemes banget. Nah, akhirnya seselang beberapa waktu saya ada tenaga lagi, saya mandi, saya berangkat kerja lah ya. Saya berangkat kerja, pulang kerja, saya langsung ceritakan kejadian ini ke guru saya. Karena dari jarak rumah saya ke tempat guru saya itu ya sekitar 20 menit lah kalau naik motor, deket. Sampai silaturahmi, ngopi, saya ceritain gitu. Oh ternyata gini tertarik, dia tuh suka dengan saya. Karena yang saya bilang tadi, saya ini menurut dia itu, saya ini reinkarnasi dari salah satu tokoh kerajaan lah pokoknya begitu. Makanya beliau ini ngajak saya terus gitu, sampai sekarang masih ngajak saya, cuma saya abaikan aja, jual mahal coy ya kan. Nah udah gitu, kata guru saya, ya udah nggak apa-apa, tenang kok, selagi itu nggak membahayakan ya, membahayakan nyawa kita, ibaratnya begitu, tenang aja, santai gitu. Kata dia santai sambil ngopi, karena saya dengan guru saya ini udah ibarat saya itu dianggap anak gitu loh. Karena saya sama di rumah itu dulu itu saya lebih sering ke sana, tidur di sana, mandi di sana, makan di sana gitu loh. Ibaratnya saya itu udah dianggap anak angkat ibaratnya gitu. Jadi dan bercanda ngomong kayak gimana pun ya udah biasa aja bercanda gitu ya. Udah gitu, main lagi, seserang berapa hari ya, kita tuh main lagi silaturahmi ke tempat si ibu. Karena di situ guru saya itu mendengar kalau si Ibu Ani ini terkena guna-guna gitu. Sampai akhirnya kita berangkat ke sana sama dengan kondisi 5 orang, dengan Pak Galau dan Pak Doni ya. Nah, kita berangkat ke sana, sampailah malam kita sekitar jam 8 malam. Ya, sampai ngopi santai. Nah, si Ibu Ani ini udah aduh-aduhan. Si Ibu Ani udah nggak kuat, udah aduh-aduhan. Pokoknya perih, panas, sampai tiduran. Itu Ibu Ani itu sekitar umurnya 40 atau 50-an lah ya. Nggak sampai 60 lah. Ya, masih 40-50 lah, kurang 40-50 lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu udah teriak-teriak tuh panas. Nah, saya pun sama guru saya semuanya panik dong. Ya, saya pun baru pertama kali ngelihat orangnya seperti itu. Aduh panas, panas, kata dia, panas. Nah di situ langsung tuh guru saya ke kamar, kita pakai untuk tahlil ke kamar itu. Gak tahu guru saya ngelakuin apa. Nah, saya tuh di luar tuh, anak buahnya tuh di luar gitu, karena kita pun nggak
belum ibaratnya belum nyampe ke situ ilmunya, ibaratnya gitu ya, pengalaman kita belum sampai situ, makanya apa yang kita perbuat kita nggak tahu gitu, makanya kita nunggu arahan dari guru saya, makanya kita masih di luar, di teras luar ya, kita masih ngobrol, masih ngopi. Tetap si Bu Ani ini panas, cuman hati ini pengen ikut membantu ya, bawaan hati itu ingin ikut membantu, cuman saya nggak tahu caranya seperti apa ya. Di saat itu saya tuh nggak tahu caranya itu seperti apa, dan hanya batin saja yang ingin membantu, mendorong, cuma saya bingung. Makanya saya di situ lebih condong sendiri, dalam arti kayak ngahulang, kalau bahasa Sunda itu ngahulang atau bengong. Di situ bengong aja saya, gimana caranya ya, dalam hati saya ngomong gitu kan. Pada akhirnya guru saya bilang, yaudah masuk semua. Masuk, kita masuk ke dalam. Nah itu sekitar saya sama Ibu Ani itu sekitar 4-5 meter lah jaraknya ya. Jadi kita ini berempat di sini, Ibu Ani itu sekitar 3 atau 4 meter jaraknya. Itu masih teriak-teriak. Guru saya terusin lagi yang dia lakukan di dalam kamar. Nah tiba-tiba lampu mati. Panik dong. Tiba-tiba. Jadi yang mati itu di rumah si Ibu Ani aja. Yang tetangga itu nggak ada yang mati. Kita langsung gini loh, lihat ke atas kok mati. Gitu loh, kok mati. Tuh nggak lama itu, paling sekitaran 20 detik lah atau 30 detik tuh nyala lagi. Nah, kita ini disuruh baca yang apa yang kita bisa lah, dalam arti ya. Pokoknya jangan kosong lah pikiran, kata guru saya begitu, yang kosong, kata guru saya. Baca apa aja yang kalian bisa, kata dia gitu, yang kalian hafal. Baca dong dalam hati. Nah, Manggalo ini tukang momen dokumentasi atau tukang motret foto lah. Jadi kalau kita ke tempat anu atau kita ke gunung anu, kita jalan ke tempat anu, itu suka moto. Jadi momen itu suka dia foto. Dia tuh bawa kamera terus, dan kameranya itu udah diisi oleh energi ya. Jadi bisa nangkep objek-objek kayak orbs atau benda atau astral atau penampakan tuh bisa, cuman nggak jelas ya, gitu, cuma samar-samar. Nah kita baca-baca, Manggalo itu nggak sengaja moto ya, dari beberapa foto itu nggak sengaja ketangkep orbs ya, orbs yang kecil, bintik-bintik gitu yang putih, itu ada bulat gede putih, itu ada kayak asap rokok panjang banget ya. Nah di situ Manggalo ngelihat di hasil fotonya, Manggalo lihat, gak lama saya sama guru saya itu mual. Jadi kayak ada angin yang mengempas ke dada. Asus saya semua lagi, itu mual banget, itu asli mual banget, kayak mau muntah. Nah saya udah coba untuk tahan ya, saya tutup mulut, saya tahan. Nah guru saya nggak kuat, guru saya yang dari kamar tuh nggak kuat, keluar ke kamar mandi langsung muntah. Saya pun sama, astagfirullah, saya langsung baca-baca, astagfirullah. Nah Manggalo bilang, wah ada sosok, kata dia, itu asli bulat. Itu kalau ops kan kecil-kecil ya, bintik kayak kecil-kecil, nggak terlalu besar. Ini besar, cuman udah opsnya besar, cuman ada kayak asap rokok panjang banget. Nah itu kalau opsnya kita zoom, itu gambar muka sama kayak gambar ular. Jadi mukanya itu, kepalanya itu manusia ya, cuman dari badan tangan itu ke bawah itu ular panjang banget, itu mual asli. Suhu tubuh langsung panas, itu badan saya tuh panas banget, nggak tahu kenapa. Cuman yang bikin heran saya, Pak Don yang Manggalo biasa aja, nggak pusing, nggak mual, nggak ngerasain panas, biasa aja mereka. Cuman di situ saya sama guru saya doang yang ngerasain seperti itu. Pada akhirnya sosok ini mulai itu muter. Jadi Manggalo terus untuk moto momen itu, dipoto. Yang tadinya ada di ruang tamu pindah ke kamar, itu tembus, kelihatan itu muter, si sosok yang negatif itu muter, sosok ular ya. Muter itu lama banget masih ada di situ. Pada akhirnya kita keluar, guru saya pun keluar, kita santai di teras ya. Ibu Ani udah diobatin gitu kan, udah tenang, udah bisa tidur.
kita lanjut ngopi, bahas. Saya bilang dong, kenapa sih tiba-tiba saya mual, kayak mau muntah gitu rasanya. Terus badan tuh panas banget, asli kata saya, panas banget, nggak ngada-ngada gitu, kata saya bilang gitu kan. Nah, Manggala ini nunjukin, nih, tadi foto saya dapat ini, kata dia gitu. Sosok ini yang bikin kacau, kata guru saya gitu ya. Kata si A tuh begitu, sosok ini yang kacau, yang bikin masalah, kata dia gitu. Karena luar biasa ya. Jadi penyebab Ibu Ani ini bisa sakit ini karena ada persaingan, spiritual lah, persaingan gitu. Jadi dibikin sakit. Alhamdulillah kondisi Bu Ani itu pas kita datang lagi ke sana silaturahmi sudah membaik dan kita mengadakan namanya selamatan. Kita ngeliwet, kita kirim doa lagi, Al-Fatihah, kirim hadiah, tahlil, terus ngirim makanan ke tetangga karena bentuk bersyukur bahwa Ibu Ani ini sudah sembuh seperti itu ya. Nah, yang bikin herannya ketika kita itu foto, ya kita tuh foto berlima nih foto tambah Bu Ani ya, jadi berenam. Bu Ani itu di tengah, jadi Bu Ani, saya, Manggalau, sama Pak Doni. Nah, sampingnya itu ada guru saya sama istri guru saya. Nah, yang moto itu anaknya Bu Ani. Berenam kita foto, cepret jadi beberapa foto. Nah, di situ ada salah satu foto yang Ibu Ani ini pas dipoto bukan wujud Bu Ani. Wujudnya bukan Bu Ani. Aneh nggak? Heran nggak? Asli itu. Jadi kalau misalnya ada 5 foto itu, tapi yang kelima ini bukan Bu Ani. Nah, pas kita lihat, saya pun heran. Kok bisa? Kok bisa terjadi? Ini emang di luar akal. Secara logika nggak masuk akal. Tapi emang kenyataan dan saya pun ngalamin sendiri. Bu Ani ini pas di foto itu, penampilannya itu pakai mahkota. Wah, pokoknya kayak putri ratu gitulah. Heran nggak? Percaya nggak? Nggak masuk akal, asli. Cuman saya sendiri, saya bersumpah itu nyata. Dan saya ngalami dalam kondisi sadar. Percaya nggak percaya, silahkan kembali ke kalian. Karena ini hal gaib bukan secara logika ya, tapi secara iman gitu, menilainya. Si Bu Ani itu pas ngeliat foto itu langsung senyum-senyum gitu, langsung senyum-senyum dia. Udah tahu mungkin ya, guru saya pun udah tahu. Cuman kita nih bertiga sama Pak Doni sama Pak Galau ini nggak tahu gitu kan. Kok bisa, heran. Kata Pak Galau, ini luar biasa, kata dia. Ini luar biasa, nggak boleh kita hapus. Nah, jadi kejadian-kejadian ini yang saya alami bersama Bu Ani. Ya terserah kalian. Mau percaya, mau tidak, terserah kalian ya. Saya pun tidak memaksa kalian untuk percaya dengan saya tidak memaksa. Itu hak kalian ya. Itu hak kalian. Cuman di sini saya hanya menjelaskan pengalaman saya tentang yang namanya hal gaib yang di luar akal manusia ya. Saya hanya bercerita pengalaman saya segitu adanya, nggak direkayasa, nggak ditambah-tambahin seperti itu ya. Nah, tuh kalian kalau senang dengan cerita-cerita pengalaman saya tentang hal gaib, silakan komen di bawah ya. Komen kalau pengen saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya. Kalau menurut kalian itu bisa menambah wawasan kalian. Nah, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf bila ada ketidaksamaan atau perbedaan pendapat. Karena setiap manusia itu pasti punya pengalamannya masing-masing, punya kehidupannya masing-masing, punya jalan kehidupannya pun masing-masing. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila perkataan saya ada yang menyinggung kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.